Pernah dengar cerita tentang lorong pasar yang ditutup karena terlalu sering membuat orang hilang arah? Di Pasar Pagi Cirebon ada satu lorong batik yang tak pernah lagi dilewati. Karena konon, arwah pedagang yang tewas di sana masih menunggu pembeli terakhirnya. Kalau kamu pernah berkunjung ke Pasar Pagi Cirebon, pasti tahu lorong yang satu ini. Tapi, apakah kamu tahu siapa yang masih tinggal di sana? Pasar Pagi Cirebon selalu ramai kecuali satu lorong sempit di bagian belakang, lorong batik. Warga menyebutnya lorong satu jalur. Pedagang enggan lewat karena konon pernah ada pedagang batik yang meninggal terbakar di sana dan tak pernah pergi. Laras, seorang mahasiswi seni tekstil, mewarisi kain batik tua dari ibunya yang dulu berjualan di pasar pagi. Di antara tumpukan batik itu, ada satu kain berbau gosong dan motifnya seperti wajah menangis. Ibunya berpesan, jangan sekali-kali jual kain itu. Seorang kolektor mendatangi Laras dan menawar mahal untuk kain tersebut. Laras menolak, tapi keesokan harinya, kain itu hilang dari lemari, dan ia mendapat pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal. Kainnya sudah kembali ke lorong asalnya. Tengah malam, Laras mendengar suara kain diseret di lantai dan tawa lirih perempuan dari dapur. Saat diperiksa, kain batik itu tergelar sendiri, dan basah seperti habis dicuci darah. Dengan rasa takut, bercampur penasaran, Laras pergi ke pasar pagi. Ia menyusuri lorong belakang yang kini sunyi. Di tengah lorong, ia mencium bau gosong dan melihat sosok perempuan duduk membatik. Membelakanginya, Laras menyapa perempuan itu tapi tak dijawab. Saat ia menyentuh bahunya, tubuh itu membalik dengan wajah hangus, mata merah, dan bibir menghitam berkata, "Kain itu belum lunas." Melalui cerita dari pedagang tua, Laras mengetahui bahwa dulu ada pedagang batik bernama Bu Sarti yang meninggal saat kiosnya terbakar. Tapi anehnya, tak ada jenazah yang ditemukan. Hanya kain gosong dan alat cap batik yang membentuk wajah menyeramkan. Wajah tabak. Kalau kamu pernah mengalami kejadian aneh saat belanja di pasar, coba tulis di komentar. Dan jangan lupa klik like dan subscribe, karena masih banyak cerita horor lokal yang akan membuat kamu merinding. Malam berikutnya, Laras lewat kembali di lorong itu dan melihat pantulan dirinya di cermin toko batik lama. Tapi di cermin itu, ia sedang membatik dengan wajah orang lain. Dan suara dalam kepalanya membisik, "Kamu adalah penggantiku." Motif batik yang dulu biasa, kini mulai berubah di kain milik Laras. Setiap ia melihatnya, muncul pola tangan berdarah, wajah tersenyum, dan cap jari hangus. Ia tak lagi bisa tidur. Lorong itu kini selalu muncul di setiap mimpi Laras. Bahkan, saat ia pergi ke tempat lain, bayangan lorong muncul di pantulan kaca, di bawah ranjang, dan bahkan di balik kelopak matanya saat terpejam. Suatu malam, Laras dipanggil oleh sosok Bu Sarti untuk menyelesaikan jual beli. Ia dipaksa duduk di bawah lampu temaram, diberi canting, dan disuruh menyelesaikan selembar batik yang tidak pernah selesai. Batik berisi wajah-wajah pedagang yang hilang. Pasar pagi, tiba-tiba terbakar ringan di area belakang, dan banyak orang melaporkan melihat kain terbang di udara seperti ditiup angin. Di antara puing, hanya satu barang yang selamat, batik milik Laras. Laras kini mulai bicara sendiri. Ia datang setiap pagi ke lorong batik, duduk diam di pojok, dan menggambar motif yang tak pernah bisa diulang. Pedagang lain mulai menjauh karena mereka mencium bau kain hangus saat melewati kios kosongnya. Motif batik baru Laras viral di media sosial karena konon setiap yang memotretnya melihat wajah wanita berbeda di setiap gambar. Tak lama kemudian, para kolektor yang membeli batik itu mengalami kejadian aneh. Sekarang, kalau kamu ke Pasar Pagi Cirebon dan lewat di lorong belakang saat matahari belum tinggi, kadang ada suara halus menyapa. Silakan lewat lorong ini, harga murah tapi jangan menawar jiwa. Ingat, tidak semua barang bekas punya cerita indah. Ada yang masih menunggu pembeli terakhirnya. Bagikan video ini ke temanmu dan aktifkan lonceng agar kamu nggak ketinggalan kisah mencekam lainnya.